Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersama-sama akan bangun peribadatan khusus, yaitu ibadah persiapan perjamuan kudus di tahun 2020 ini. Sekalipun perjumpaan kita dengan Tuhan tidak dapat kita lakukan seperti biasanya, namun justru saat ini kita dapat melihat karya Tuhan yang besar, di mana Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang bersekutu menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Karena itu mari kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah persiapan perjamuan kudus Paskah ini kami bangun di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita puji nama Tuhan, pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 38, kita pujikan 2 kali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga di malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami dapat bersekutu bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Dalam kebersamaan kami malam hari ini Tuhan, kami rindu membawa segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam hidup kami. Kami sadar bahwa sepanjang kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami belum mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih kami masih kami wujud nyatakan dengan kepura-puraan. Terkadang sikap hidup kami menyakiti sesama kami. Untuk itu ya Bapa, perkenankan ya Tuhan kami menghaturkan segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, seraya memohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Biarlah melalui darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib, Engkau berkenan membasuh dosa kami, sehingga kami ditahirkan, kami dikuduskan dan disucikan kembali melalui tubuh dan darah Tuhan yang telah dikorbankan di kayu salib. Kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau yang telah berkorban di kayu salib, Engkau pun berkenan mengasihi kami. Dan biarlah dengan kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau mentahirkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami,
Sehingga ketika kami membangun peribadatan kami malam hari ini, kami benar-benar dilayakkan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Terlebih ya Bapa, di dalam persiapan perjamuan kudus Paskah di tahun 2020 ini, kami pun rindu mendasarinya dengan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Kami memohon Tuhan mengaruniakan hikmat pada setiap kami, memberi kami kemampuan untuk kami memahami maksud firman Tuhan, agar kami dikuatkan, agar kami dituntun, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami dihibur dan kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, biarlah hikmat dan Roh Kudus Tuhan yang menuntun hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersama-sama dengan keluarga kami siap untuk masuk di dalam cawisan persiapan perjamuan kudus Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita disapa dari kesaksian Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8, mari kita perhatikan bersama-sama ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk panjenengan semuanya, demikian kesaksian firman Tuhan. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman, terlebih mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana ibadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Tentu suasana ini berbeda dengan persiapan-persiapan perjamuan kudus yang kita lakukan pada persiapan perjamuan kudus biasanya. Tetapi satu keyakinan kita bahwa ketika kita berkumpul, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan, Tuhan hadir di situ. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan kita pada saat ini, kita diterangi, kita dituntun oleh kesaksian dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8 ayat 2 sampai dengan 11,
yang memberi kesaksian kepada kita tentang suatu peristiwa, sebuah peristiwa yang indah yang disaksikan bagi kita tentang sebuah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Injil Yohanes mencatat satu peristiwa di mana ada karya Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan seseorang yang menghadapi perjuangan, yang mengalami situasi kehidupan antara hidup dan mati, yaitu perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tentu kita bisa merasakan, Ibu Bapak, apa yang dirasakan oleh perempuan ini. Ada rasa takut. Bahkan mungkin perempuan ini hanya bisa pasrah menunggu kematian. Atau bahkan dia sudah tidak mampu lagi merasakan apa-apa dalam kehidupannya. Menghadapi kematian yang sudah di depan mata. Tetapi satu hal yang menarik di sini adalah karya Tuhan diwujud nyatakan di dalam kehidupan seseorang yang berjuang antara hidup dan mati. Ada satu kalimat, satu ayat yang menurut saya menarik untuk kita gumulkan bersama-sama. Ayat itu mengatakan demikian, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian cerita yang ditulis oleh Injil Yohanes, penulis Injil Yohanes mengisahkan kepada kita bagaimana ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan suatu peristiwa. Peristiwa di mana ada seorang yang kedapatan berzina akan dihukum menurut hukum Taurat. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki pada waktu itu menunggu jawaban Tuhan Yesus terkait dengan peristiwa ini, terkait dengan apa yang dialami oleh perempuan ini. Tetapi nampaknya Tuhan Yesus tidak banyak memberi jawaban. Tuhan Yesus tidak banyak merespon apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan di situ dikatakan Tuhan Yesus hanya berdiam diri, duduk dan menulis sesuatu di tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulis. Tetapi satu tindakan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus duduk dan kemudian beliau menuliskan sesuatu di tanah. Ini adalah sebuah tindakan simbolis. Ini adalah sebuah tindakan simbol yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tanah adalah simbol, setidaknya ada dua hal yang bisa kita tangkap. Yang pertama, tanah adalah simbol kerapuhan. Ketika kita mengawali Minggu Prapaskah, tanah atau abu itu dijadikan sebagai sebuah simbol kerapuhan dan juga simbol keberdosaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Karena itu disebut juga manusia itu makhluk yang sangat rapuh, makhluk yang penuh dengan kelemahan di dalam kehidupannya. Yang kedua, tanah juga menjadi simbol keberdosaan manusia. Oleh karena dosa manusia, oleh karena dosa Adam yang melanggar ketetapan dan perintah Tuhan, menjadikan tanah itu kemudian dikutuk oleh Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus duduk dan kemudian menulis di tanah bukan hanya sekedar tindakan biasa, tetapi ini adalah sebuah simbol. Ini adalah sebuah tindakan simbolis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang ingin menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu tentang kerapuhan dan keberdosaan manusia. Dengan menuliskan sesuatu di tanah, pada peristiwa itu Tuhan Yesus hendak menunjukkan secara khusus kepada orang-orang Farisi
kepada ahli-ahli Taurat dan orang Saduki pada waktu itu, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang memiliki banyak kelemahan dan keberdosaan. Hal inilah yang kemudian menginspirasi Rasul Paulus yang kemudian dibagikan kepada jemaat di Roma, yang mengatakan bahwa sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ini menunjukkan memang bahwa keberadaan manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Bahkan manusia sejatinya adalah benar-benar makhluk yang berdosa. Karena itu Tuhan Yesus ketika menulis di tanah ini hendak menunjukkan bahwa mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang menangkap perempuan ini juga adalah orang-orang yang berdosa. Nah, apa maknanya ini? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Yahudi, yaitu para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini menangkap perempuan ini, kemudian menghakimi dan juga bersiap untuk menghukumnya, sebenarnya mereka itu sedang menangkap diri mereka sendiri. Mereka melihat keberdosaan dalam diri orang lain, tetapi sejatinya mereka adalah makhluk yang berdosa. Nah, melalui tindakan simbolis Tuhan Yesus, melalui tindakan simbolisnya menulis di tanah, Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, agar mereka pun sadar dan mau merenungi sikap hidup mereka yang suka menghakimi orang lain. Mengapa? Agar mereka juga sadar bahwa hidupnya itu juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan dan keberdosaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tahu dan kita menyadari bahwa kita tinggal, kita hidup di dunia yang telah dipenuhi dengan berbagai macam dosa. Bahkan dimanapun dan kapanpun kita menemukan orang-orang yang berdosa. Lalu apakah kita layak juga mengatakan mereka itu berdosa? Mereka itu tidak layak untuk berjumpa dengan saya? Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya ketika kita berjumpa dengan mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka, orang-orang berdosa ini, sejatinya kita perlu sadar bahwa orang-orang berdosa ini adalah cerminan dan juga gambar diri kita. Kita sama, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan dosa-dosa ini. Kita sama dengan mereka. Ketika kita melihat sesama kita, sebenarnya kita sedang melihat diri kita yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa kita ini adalah orang berdosa itu menjadi penting. Mengapa? Karena dengan cara itu kita sadar bahwa kita ini sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa, orang yang penuh dengan kelemahan, dan disitulah letak kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Orang yang tidak menyadari kelemahan dan keberdosaannya tidak akan pernah mengharapkan pertolongan dari orang lain. Karena itu dengan kesadaran inilah Ibu Bapak, kita akan bersama-sama menyambut undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus Tuhan ini. Karena ketika kita mengambil roti dan anggur perjamuan, sejatinya kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menolong kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita ini orang berdosa membutuhkan pertolongan Tuhan, disitulah kita mampu memaknai roti dan anggur perjamuan ini. Tetapi ketika kita merasa bahwa kehidupan kita itu benar-benar sudah bersih
kehidupan kita itu adalah kehidupan yang penuh dengan kekuatan, kita tidak akan membutuhkan pertolongan. Karena itu kesadaran, menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang penuh dengan kerapuhan dan keberdosaan, yang menolong kita untuk mampu menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan dan pertolongan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu, marilah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari keberdosaan dan kelemahan kita, dan seraya mengarahkan hati kita dan hidup kita pada pertolongan yang sudah Tuhan Allah sediakan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita pun disapanya sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan yang berdosa itu. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Satu kebahagiaan bagi setiap kita, karena keberdosaan kita, karena pelanggaran kita, Tuhan Yesus berkenan mengorbankan dirinya, berkenan untuk mengampuni setiap kita yang berdosa ini, tidak menghukum kita. Hukuman itu ditanggungnya di atas kayu salib. Ini menjadi berita yang berbahagia, berita yang menggembirakan di tengah-tengah situasi kita saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi virus corona. Ada banyak saudara-saudara kita yang berjuang menghadapi kematiannya, berjuang antara hidup dan mati. Tetapi kita percaya bahwa karya Tuhan dinyatakan melalui kisah ini, melalui peristiwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan berdosa ini menjadi kesaksian yang nyata bagi kita. Bahwa di tengah-tengah situasi antara hidup dan mati, ada pengharapan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu mari Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perungan ini biarlah menghantar kita untuk menghayati makna pengorbanan Tuhan di kayu salib. Supaya ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita menjadi sadar bahwa ini adalah wujud pertolongan Tuhan bagi setiap kita, manusia yang penuh dosa dan kelemahan ini. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita sambut undangan Tuhan di dalam perjamuan Kudus Paskah di tahun ini. Saya menyampaikan selamat, menyiapkan diri, menyambut undangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah mengingatkan kembali kepada kita tentang kasih Allah yang besar kepada dunia. Begitu besar cinta kasih-Nya kepada dunia yang penuh dosa ini. Allah berkenan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan kehancuran. Bahkan dalam kerendahannya sebagai manusia, Ia rela berkorban nyawa demi penebusan dosa umat-Nya. Saat ini kita dipanggil untuk kembali menghayati, mengenang dan menghadirkan kembali peristiwa penyelamatan yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah suasana keprihatinan dan kesedihan yang dirasakan oleh sebagian besar umat di dunia saat ini.
Tetapi syukur pada Allah, di tengah situasi krisis yang dengan mudah membuat kita putus asa, berita Paskah yang menjadi pusat iman kita memberi harapan dan kekuatan. Berita itu adalah ungkapan yang demikian, bahwa Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian. Sekali lagi, Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian. Biarlah berita Paskah ini menguatkan dan menghibur setiap kita. Bersama-sama penghayatan tersebut, kita diundang Tuhan untuk duduk semeja dengannya dalam perjamuan kudus Paskah. Karena itu, mari kita menyiapkan diri kita masing-masing dengan mengingat firman-Nya yang demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 hingga ayat 29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus Tuhan berlaku bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, menyiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, seraya kita memohon kepada Tuhan untuk melayakkan kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, berkenan memberi kami kesempatan untuk kami menghaturkan dosa dan kesalahan kami, untuk kami membawa dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah dalam pengakuan kami masing-masing Tuhan, Engkau berkenan melayakkan kami, untuk kami masuk dalam sukacita perjamuan kudus Tuhan, yang akan kami terima bersama-sama di dalam perjamuan kudus Paskah di tahun 2020 ini. Kami membuka hati kami Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut undangan Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berkenan memanggil dan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudus-Nya. Kini, bersediakah Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian untuk menyambut dan menerima undangan Tuhan ini? Bagaimana jawab saudara-saudara sekalian? Apakah jemaat sekalian bersedia? Bagi setiap kita yang merasa telah siap dan mau menerima undangan Tuhan ini, saya menyambut saudara, menyampaikan selamat mengikuti undangan Tuhan di dalam perjamuan Kudus Paskah. Dan kiranya kita senantiasa beroleh kekuatan iman dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Kita percaya bahwa apa yang kita bawa hari ini kepada Tuhan, ini semua adalah ungkapan syukur kita kepadanya yang telah berkenan mencukupkan dan memberkati kita. Mari kita iring, kita menghimpun persembahan ini dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 144, bait yang pertama, Yenungilan Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, kita mengangkat syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dengan penuh ungkapan syukur kembali kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami bersyukur dapat merasakan kebaikan Tuhan sepanjang ibadah dan menikmati perjumpaan kami dengan Engkau. Kami boleh mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami adalah pribadi yang lemah. Dan supaya kami terus mengingat bahwa hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah itu menjadi sarana kami menyiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh masuk dalam undangan perjamuan kudus-Mu. Sehingga kami, ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami pun menerima rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami. Perkenankan saat ini, kami anak-anak-Mu juga menyerahkan persembahan kami. Apapun yang kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, adalah berkat-Mu. Biarlah ini kami jadikan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan berkenan kiranya Engkau menyucikan dan melayakkan persembahan kami ini untuk dijadikan sebagai sarana pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bapa di dalam surga, dalam doa kami ini perkenankan kami juga berdoa bagi dunia di mana kami hidup, yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona. Ini adalah sebuah realita yang harus kami hadapi bersama. Kami memohon kekuatan,
Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan agar memampukan kami untuk menghadapinya. Berkati ya Tuhan pemerintah bangsa kami, berkati para dokter, berkati perawat, para medis dan instansi-instansi yang terlibat dalam penanganan virus corona ini. Terlebih ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terdampak virus corona secara sosial maupun ekonomi. Tuhan kiranya berkenan menguatkan mereka, memelihara mereka, serta memulihkan saudara-saudara kami ini, dan berkenan memberi mereka jalan keluar di dalam segala pergumulan kehidupannya, supaya mereka kembali dapat merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, kami pun mengingat kehidupan anak-anak kami yang menempuh pendidikan, meskipun pada saat ini tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Kami mohon ya Tuhan, karuniai anak-anak kami dengan ketekunan dalam belajar, karuniai anak-anak kami dengan kepandaian dan hikmat dari Tuhan, agar apapun yang dicita-citakan dapat terwujud nyata di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami, pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Meskipun dalam banyak hal ada banyak program yang tidak dapat kami kerjakan, namun tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat menemukan jalan-jalan baru dalam pelayanan kami di tengah situasi wabah corona ini. Terlebih Tuhan berkati para pelayan Tuhan, berkati warga jemaat yang terus berkarya, bersaksi, mewartakan Injil Tuhan dalam segala bentuknya di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami dapat mewujud nyatakan gambar Allah di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk setiap keluarga yang pada saat ini bersekutu bersama-sama, mempersiapkan diri, menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah dalam persekutuan yang dilakukan keluarga-keluarga ini, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang bersekutu. Karuniai keluarga-keluarga ini dengan cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan. Anugerahi keluarga ini dengan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang berkecukupan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 342, kita pujikan bersama-sama. Pemirsa, pelayan pemati, Bapa tresno kawula saestu Gusti, paduka memirsa, dadar manah kawula, tapistan ono kang kalangkung ono. Kawula niteni katres nan paduka ing gesang kawula sestu nguti tuke
Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang kami muliakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber segala berkat, sumber keselamatan, sumber kekuatan dan kesentosaan, beserta dengan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah persiapan perjamuan kudus pada saat ini. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.